Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas yaitu untuk data table Livewire-nya kita yang sekarang sudah support untuk versi Livewire versi 4. Oke, di data table Livewire-nya kita yang terbaru di versi 2 ini ada beberapa fitur baru. Yang pertama dia sudah support untuk Livewire versi 4 dan di sini kita tambahin untuk default template untuk Bootstrap 5. Jadi teman-teman bisa pilih switch defaultnya itu teman-teman bisa menggunakan Tailwind atau Bootstrap dan teman-teman bisa custom CSS-nya juga sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Ini sama seperti yang versi sebelumnya yaitu hanya Tailwind CSS dan dia support untuk versi atau custom CSS-nya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kita ada fixing bug untuk di filter advance-nya, dimana ketika menggunakan scope, ketika kita filter data, dia tidak berdasarkan scope yang telah kita tentukan. Seperti itu teman-teman. Oke, ini contohnya. Di sini kita akan coba, ini adalah kita coba buka projectnya kita ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini saya menggunakan package versi, kita lihat composer lognya. Sini saya pakai versi 1.4 ya teman-teman ya. Ini versi terakhir sebelum dia masuk ke versi 2. Buat teman-teman yang sebelumnya belum nonton videonya, teman-teman boleh cek video sebelumnya atau teman-teman boleh langsung lanjut di video ini juga nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian di sini kita masih menggunakan Livewire versi 3 ya teman-teman ya. Di sebelumnya yaitu versi data table Livewire-nya kita di versi 1.4 dan ketika kita upgrade ke versi 2.0 seperti itu. Oke, tadi ada fixing bug ya teman-teman ya. Fixing bug itu contohnya kita akan coba buat scope yaitu kita coba buat scope order dulu ya teman-teman ya. Sini kita coba buat public function scope status. Kita akan coba scope status. Oke, kita akan return where kita lihat cara penggunaan scope itu seperti apa ya teman-teman ya. Kita akan coba buka di dokumentasinya, search saja scope custom query scope seperti ini. Nah nanti dia masuk query where has seperti ini ya teman-teman ya, ketika kita menggunakan scope. Oke, nah di sini kita kasih dollar query. Oke, query where status. Sini langsung kita buat statusnya complete seperti itu teman-teman. Oke, kemudian di tabelnya sini kita kasih aja scope-nya berdasarkan status. Jangan lupa di di bagian sini kita tambahin scope-nya ya teman-teman ya. Sini kita tambahin scope seperti ini. Sini kita udah tambahin scope-nya. Jadi yang tampil nanti di sini kita tuh base-nya statusnya complete. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita hapus dulu scope-nya. Oke, di sini kan ada status cancel nih. Test user order number-nya nih. Ini kita copy order number-nya. Nah, kemudian kita aktifkan scope-nya. Oke, kita aktifkan scope-nya. Ketika kita menggunakan search di bagian sini, ini not found ya teman-teman ya, karena statusnya itu bukan complete sebelumnya seperti itu. Oke, ini nggak ada ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita cari di bagian filter di sini, contohnya kita choose berdasarkan order number, kita kasih seperti ini, kita filter, dia muncul teman-teman.
statusnya cancel. Padahal kita sudah definisikan scope-nya seperti itu. Nah, untuk bug ini kita sudah fixing di versi 2-nya. Oke? Lanjut, sekarang kita akan proses, teman-teman, di sini kita akan coba bagaimana cara upgrade data table levelnya kita ke versi 2 yang support untuk Livewire versi 4. Nah, di sini kita akan membahas penggunaan data table levelnya kita ini menggunakan cara seperti Livewire 3 dan pure menggunakan Livewire 4. Seperti itu, teman-teman. Oke? Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, buat teman-teman langsung buka aja komposernya. Sini. Oke, di sini kita coba lihat dulu struktur dari table yang kita ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita untuk Livewire-nya ada masih di atas ya, teman-teman ya. Seperti ini. Dan dia akan mengarah ke Livewire order data table yang dimana view-nya itu mengarah ke sini. Yang ini untuk view-nya, kemudian Livewire-nya kita panggil di sini, ini untuk table-nya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Ini untuk view-nya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba upgrade ke versi 2-nya data table Livewire kita ini. Buat kamu yang sebelumnya masih menggunakan Livewire 3, seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti ini. Teman-teman harus barengan ya, teman-teman ya. Harus upgrade juga Livewire yang teman-teman gunakan ini ke versi 4. Seperti itu caranya. Kalau teman-teman menjalankan Composer update, dia nggak bakalan berubah ya, teman-teman. Karena di sini dia versi 3. Di sini versi 1. Jadi dia hanya bisa upgrade sampai batas versi 3 gitu. Kalau versi 4 dia nggak bakalan upgrade. Kita akan coba. Sini kita akan coba di sini Composer update. Oke, teman-teman boleh lihat di sini nothing to update. Jadi nggak ada update apa-apa seperti itu, teman-teman. Karena untuk package Livewire data table-nya itu udah versi 2 dan Livewire-nya itu sudah versi 4. Nah, bagaimana caranya untuk proses upgrade-nya? Teman-teman di sini ganti aja langsung jadi versi 2. Kemudian di bagian sini teman-teman ganti ke versi 4.0. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman di bagian config di sini ada Livewire data table. Oke, yang ini teman-teman hapus saja dulu karena nanti config-nya sudah berubah seperti itu, teman-teman. Ini kita hapus saja. Sebenarnya kalau kita hapus itu nggak ngaruh juga ya, teman-teman ya, di bagian datanya kita, kecuali teman-teman menggunakan config tadi untuk custom dinamiknya langsung di bagian sana. Otomatis teman-teman jangan dihapus dulu atau di rename aja dulu seperti itu, agar nanti ketika kita publish config-nya teman-teman cukup copy paste aja lagi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah ubah ya, teman-teman ya, developernya untuk Livewire data table-nya udah kita ganti ke versi 2, kemudian Livewire-nya kita ganti ke versi 4. Lanjut. Sekarang kita tinggal PHP Artisan, kita clear dulu cache-nya ya, teman-teman ya. Clear. Oke, di sini kita langsung tinggal Composer update. Enter. Oke, di sini teman-teman boleh lihat sekarang untuk package Livewire data table kita
sudah berubah dari versi 1.4 ke versi 2. Begitu juga dengan LiveWire-nya sudah upgrade dari versi 3 ke versi 4. Oke ya teman-teman ya. Jadi dia sudah upgrade versionnya karena kita sudah ubah tadi di bagian atasnya sini. Seperti itu. Oke. Cukup situ aja untuk proses update-nya ya teman-teman ya. Simple. Untuk kita upgrade LiveWire-nya kita sama LiveWire data table-nya kita. Seperti itu. Kita cukup upgrade seperti itu aja. Jangan lupa kita clear dulu. Kita clear lagi ya teman-teman ya. Cache-nya. Oke. Setelah itu kita coba cek lagi ini. Kita refresh. Oke. Sama ya teman-teman ya. Nggak berubah. Cuman di sini bedanya kalau kita klik filter. Nah, sekarang teman-teman lihat ada transisinya ya teman-teman ya. Beda dengan sebelumnya. Tuh. Ini kerennya di LiveWire 4 itu support untuk transitionnya bisa lebih smooth lagi seperti itu. Jadi untuk data table-nya kita di LiveWire versi 2 ini, sini saya gunakan wire transition dari LiveWire 4. Keren ya teman-teman ya. Jadi lebih smooth lagi untuk proses transisinya. Oke. Dan kemudian untuk proses search-nya tadi, di sini kita search. Yang ini tadi kalau kita filter. Nah, di sini sudah not found ya teman-teman ya. Karena tadi udah kita fixing bugnya di bagian sini. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita akan cara keduanya itu di sini kita akan menggunakan bootstrap-nya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang menggunakan LiveWire tapi teman-teman nggak menggunakan Tailwind CSS tapi menggunakan bootstrap. Di sini untuk penggunaannya teman-teman rilis dulu config-nya ya teman-teman ya. Untuk ini. Nah, bagian sini copy aja. Kemudian di sini kita oke. Sini udah ada ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman boleh lihat di bagian config ini udah ada LiveWire data table. Oke, ini kita buka aja. Nah, di sini teman-teman template-nya teman-teman boleh ganti. By default dia Tailwind. Teman-teman boleh ganti ke Bootstrap. Oke, ke Bootstrap. Kemudian di bagian bawah sini teman-teman tetap ya. Ini theme. Theme ini untuk ini custom CSS atau custom class untuk Tailwind. Kemudian ini Bootstrap. Di bagian sini teman-teman boleh custom untuk kelas daripada Bootstrap ya teman-teman ya. Yang ini untuk Tailwind, yang ini untuk Bootstrap. Untuk proses customnya sama ya teman-teman ya, nggak ada perbedaan dengan versi yang sebelumnya. Jadi teman-teman cukup di sini aja buat tema seperti ini. Oke, tema seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal definisikan aja teman-teman mau update tema yang mana gitu sesuai dengan namanya yang sudah kita bagian config. Contohnya kontainernya mau diganti, card-nya mau diganti, seperti itu. Teman-teman boleh tambahin di bagian sini. Oke. Kita close saja. Oke, di sini kita akan coba menggunakan view bagian bootstrap-nya ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba buat view baru khusus untuk bootstrap ya, teman-teman ya. Di PHP Artisan make view order bootstrap. Oke. Ya, jadi ini untuk bootstrapnya nih kita copy aja ke bagian sini. Tapi ini kita nggak pakai default dari Laravel seperti itu karena dia menggunakan Tailwind CSS ya teman-teman ya. Sekarang kita menggunakan Bootstrap 5. Bootstrap 5 ini.
yang terbaru ya teman-teman ya, di Bootstrap 5. Kemudian kita cukup impor aja CSS dan JS-nya. Ini ya teman-teman ya. Bagian sini. Oke, kemudian ini di bagian sini. Udah di bawah ini. Kemudian di sini kita menggunakan icon ya teman-teman ya. Icon dari Bootstrap yang ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan use-nya CDN. Kita copy. Bootstrap icon. Sini kita menggunakan Bootstrap icon karena nanti ada icon-icon tertentu yang kita gunakan ya teman-teman ya. Seperti ini. Kan ada icon nih. Shortnya dan ini seperti itu teman-teman. Oke. Nah sekarang kita arahin untuk kita buat route baru yang dimana ini mengarah ke si Bootstrap. Di sini kita kasih ganti. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti config-nya. Oke. Ini untuk template-nya. Teman-teman boleh masukkan di env atau teman-teman boleh ganti ini juga bisa. Seperti itu. Teman-teman ganti aja contoh yang ini. Strap. Oke. Sekarang teman-teman boleh lihat karena kita menggunakan Bootstrap jadi Tailwind-nya tidak working ya teman-teman ya. CSS-nya nggak working. Sekarang kita coba buka slash bootstrap. Oke, sekarang teman-teman boleh lihat ini untuk tampilan bootstrap-nya. Oke, kita cek lagi untuk bootstrap-nya, view-nya ya teman-teman ya. Nah, ini kita masih menggunakan view dari atau CSS dari kelas dari Tailwind ya. Sini kita mau container. Oke, kemudian di sini width-nya kita kasih 100. Oke. Sini kita kasih fontnya. Kita coba cek font dari font size. Oke, penulisan kelasnya itu FS4. Nya. Oke. Coba seperti ini dulu. Coba cek. Refresh. Oke. Hasil ya teman-teman ya. Jadi dia tampilannya seperti ini. Kita buat dulu di sini padding margin top 10. Oke, berubah ya. Top 10. Oke. Dia nggak berubah. Coba kita cek untuk margin. Dia marginnya kelasnya apa ya? Udah lupa teman-teman. Lama nggak pakai Bootstrap. Oh, margin top. Oh, masih sama ya. Margin top. Oke, kita coba cek. Margin top.
Oh, dia hanya 1 sampai 5 ya teman-teman ya. Di sini kita marginnya 5. Oke, baru berhasil ya teman-teman ya. Oke, ini untuk jadi ini untuk tampilan daripada Bootstrap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup ganti aja di config-nya. Jadi template-nya itu menggunakan Tailwind atau Bootstrap. Jadi by default bagiannya seperti ini untuk Bootstrap. Oke, di sini kita bisa sorting juga. By default dia credited. Kalau kita klik di bagian name, nah dia sorting ya teman-teman ya. Kemudian kita klik di order number. Nah, seperti itu. Sortingnya tetap berjalan. Kemudian export search-nya kita search dulu. Ya, hasil. Kita close. Kemudian di sini kita bisa export Excel PDF juga. Dan kemudian di sini ada advanced filternya. Seperti ini. Jadi advanced filternya sama aja. Kita filter. Delete. Kita mau filter order number. Filter. Kita dapat. Kita reset. Hasil. Kita close. Ya. Aman teman-teman. Jadi penggunanya seperti itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan bootstrap-nya seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk pagination-nya semua berjalan normal ya teman-teman harusnya ya. Ya di sini kita di bagian ini kita hapus dulu untuk scope-nya agar semua tampil datanya. Oke, semua tampil ya teman-teman ya. Ini udah server side rendering ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini dia ada loading seperti itu ya teman-teman ya. Itu ada loading dan kalau kita refresh dia ada loading dulu gitu teman-teman ya. 5 untuk nampilin semua datanya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan package-nya kita ini di Livewire versi 4 ya teman-teman ya. Ini pure versi 4 seperti itu. Dan kita sudah migrasi ke versi 4 ya teman-teman ya. Sini kita akan coba menggunakan create komponen baru ya teman-teman ya. Kita create komponen baru. Nih, kita coba create komponen seperti ini. Oke, berarti kayak partition create order new table. Bentar. Oke, sekarang teman-teman boleh lihat nih. Kita sudah punya order Livewire order new table. Nah, ini ada di mana? Nah, teman-teman lihat dia sekarang untuk ketika kita pertama kali create komponen di Livewire 4 itu, kita teman-teman boleh lihat dia disimpannya bukan di Livewire lagi ya teman-teman ya. Sini, tapi dia ada di komponen. Komponen, order new, dan boom. Teman-teman boleh lihat ini ada icon lightning atau icon volt ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman boleh lihat ini satu komponen antara komponennya dengan blade-nya. Jadi dia satu ya teman-teman ya. Sama konsepnya seperti Livewire 4 yang konsepnya memang seperti ini. Jadi disatukan di dalam satu komponen. Jadi antara controller dan blade-nya itu tidak pisah lagi. Seperti itu. Nah, untuk cara penggunaannya sama ya teman-teman ya. Ini ya, cuman dia kalau di Livewire ini 4, sini kita public function rendernya yang berubah. Jadi dia public function render this return dollar this view.
Nah, seperti ini teman-teman rendernya. Jadi kita coba dulu ya teman-teman ya. Sini tes. Oke, dan kita langsung arahkan ke sini. Oke, kita coba ke order. Sini kita menggunakan bootstrap ya teman-teman ya. Karena kita menggunakan bootstrap, ini kan ada order nih. Jadi kita arahkan ke komponen order new tadi. Caranya kita coba cek lagi. Untuk cara mengarahkannya, page. Nah, sama aja ya teman-teman ya. Nih. Tuh. Sama aja seperti sebelum-sebelumnya, nggak ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi kita arahin aja Livewire, kan kita arahin tadi ke order new table. Nah, order table ini kita komen aja dulu, kemudian kita coba cek, refresh. Yap, berhasil ya teman-teman ya, masuk ya, dia order test. Nah, jadi kita masuk ke functionnya ini untuk Livewire 4. Kita cukup copy aja. Ini kita copy, kita masukkan ke bagian sini. Nah, di return this view seperti ini. Jangan lupa diimpor ya. Oke, teman-teman jangan lupa impor untuk modelnya. Kemudian di bagian sini teman-teman cukup paste yang ada sebelumnya, yang ini ya teman-teman ya. Oke. Seperti ini. Oke. Kita refresh. Wisdom. Hasil ya teman-teman ya. Jadi seperti itu perbedaannya ketika kita menggunakan Livewire 3 dan Livewire 4. Seperti itu. Jadi di Livewire 3 kita menggunakan seperti ini karena kita return view-nya ke sini. Tapi di Livewire 4 karena dia ada satu komponen semuanya ya teman-teman ya. Sekarang dia return view-nya aja langsung seperti ini. Kemudian kita tampilkan di bawah ini. Seperti itu. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaan data table Livewire kita ini di versi 2. Untuk nextnya kita akan coba menggunakan upgrade lagi untuk data table Livewire kita ini menggunakan fitur-fitur terbaru dari Livewire seperti sort, dan jadi untuk custom kolomnya kita nanti menggunakan slot ya teman-teman ya. Yang dimana untuk saat ini kita masih menggunakan komponen custom kolom, kita masih menggunakan komponen. Jadi nextnya kita akan coba untuk custom kolomnya menggunakan slot dari Livewire. Jadi di Livewire 4 itu ada namanya slot ya teman-teman ya. Slot ini untuk menambahkan elemen-elemen baru di dalam komponennya kita. Seperti itu. Jadi nanti ada banyak fitur yang akan kita sesuaikan menggunakan Livewire 4 ini, dan nanti kita akan coba menggunakan infinite loop ya teman-teman ya di tablenya kita. Jadi kita load more, dia langsung loading tanpa menggunakan pagination ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba nanti nggak menggunakan pagination seperti ini, tapi load more gitu teman-teman. Kita akan coba fitur-fitur itu juga di Livewire ini. Ini ada wire sort yang ini teman-teman. Nih keren ini wire sort, dia bisa drag and drop seperti itu teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada masukan, kritik dan saran, atau teman-teman menemukan bug, teman-teman boleh
komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang ingin menggunakan package-nya kita ini, langsung aja klik linknya di kolom description. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.